vaksin yang kedua. Akan tetapi merupakan harapan kerjasama antara puskes dan rumah sakit ini harus kolaborasi. Saya sedikitnya menyampaikan keluhan. Persoalan setuju atau tidak setuju anak saya nanti divaksin nanti soal apa? Orang yang agak gatal-gatal habis vaksin, 30 menit setelah divaksin, bukan 1 minggu setelah divaksin. Nah, itu orang bikin observasi. Kemudian di saat pulang dikasih nomor HP petugas. Jadi di saat terjadi KIPI di rumah itu menelpon. Jadi pasiennya tidak datang lagi ke torang yang kunjungi kalau untuk yang ringan. Nah, kalau untuk yang agak berat, agak sedang ke berat, yang artinya sudah mengganggu aktivitas, artinya agak lemas, mungkin suaminya bapak waktu itu demam, tidak bisa makan, begitu Pak ya, mungkin tidak bisa beraktivitas Pak ya, waktu itu demam, muntah, pusing, pasti seperti itu. Nah, itu memang dibawa yang paling dekat ke Rumah Sakit Tangkobu. Nah, ke Rumah Sakit Tangkobu ini memang belum ada kerjasama untuk yang penanganan KIPI, karena pusat penanganan KIPI itu ada di RSTN. Jadi itu bukan menolak. Jadi saya mohon penjelasan kenapa harus divaksin, sedangkan kita tetap tidak menutup kemungkinan akan terpapar. Jadi itu saya mohon penjelasan, mungkin keterbatasan pengetahuan saya tentang itu, jadi saya mohon untuk Ibu Dokter memberikan penjelasan sedikit tentang hal itu. Dan terima kasih. Itu ya. Oke, jadi untuk yang anak-anak takut Ibu wajar sekali itu. Karena namanya takut, yang paling hanya melalui puskes yang paling lebih takut yang disuntik kita. Kalau kita takutnya jarum. Kalau anak-anak mungkin sesuai jarum dengan isi vaksinnya. Oke, Ibu, jadi untuk bagaimana terjadi adanya efek samping itu pasti ada. Tapi tidak semua yang kayak ibu 2 kali tidak ada toh. Bapak yang penanya pertama tadi, bapak 2 kali aman. Tapi ibunya, istrinya yang ada keluhan. Nah, jadi efek samping vaksin itu harusnya memang ada. Jadi bersyukur untuk yang kena, karena memang tidak semua. Dan dari selama kami vaksin hampir 1 tahun ini, itu detektif cuma 10% dari yang seluruh divaksin. KIPI yang paling berat masuk rumah sakit. Itu karena lemas, karena demam. Tapi untuk yang data meninggalnya tidak ada. Karena memang vaksin tidak bikin meninggal. Memang tidak bikin meninggal. Kalau vaksin bikin meninggal, minta maaf biar kita tidak terima gaji, kita terus vaksin. Takutlah kita orang lapor. Takutlah kita bikin mati orang karena kita. Betul Pak Ibu, takut kan orang ada orang karena vaksin meninggal. Karena kami yakin aman, makanya tapi orang dokter harus belajar dulu definisi apa, efek sampingnya apa, baru kasih tahu ke masyarakat. Kalau meragukan, orang juga pasti tidak akan berani. Jadi untuk efek samping itu memang pasti ada. Tapi efek samping itu bukan hal yang perlu ditakutkan, harusnya. Cuman orang jadinya panik. Habis vaksin tiba-tiba panas, pasti panik dong. Itu sama halnya dengan orang habis makan rica sampai turun, panik. Tapi karena orang tahu itu asam lambung, orang tidak terlalu takut. Tapi karena ini vaksin, sesuatu yang disuntikan pasti sangat panik. Oke. Jadi efek samping yang tadi dokter ulang-ulang yang bisa terjadi, bukan pasti terjadi. Yang bisa terjadi itu meliputi pertama demam, kedua nyeri di daerah suntikan karena ada jarum yang tertusuk. Ketiga, rasa lemas. Keempat, rasa pusing. Kelima, bisa muntah karena pusingnya. Bisa diare juga. Kenapa diare? Karena biasanya kalau orang sedemam, makannya tidak enak. Jadi dia makan paling seperti sedangkan perut kosong tidak ada nasi. Nah, bisa sampai ke diare. Nah, efek samping yang ini itu sangat lumrah terjadi. Kenapa jadi heboh? Karena orang dewasa yang punya mulut dan punya jari yang pintar untuk mengetik dan menyebarkan ke orang. Sekarang, contoh vaksin yang selalu ada dari dulu yang mirip dengan vaksin COVID, yaitu vaksin pada anak balita.
Habis vaksin, pernah kan ibu-ibu ke anak panas? Heboh nggak? Kenapa? Karena tuh anak cuma menangis. Anak nggak bilang, aku sering sekali pusing, cuma sampai mati. Nggak ada. Kenapa ketika vaksin itu pada orang dewasa jadi heboh? Karena beto orang panas, belum minum paracetamol sudah dipakai. Oh my god, efek vaksin panas. Bahaya kan? Yang kita suka ini kan suhu muntah-muntah, yang kita suka ini kan? Nah, jadi kenapa ada efek vaksin? Vaksin itu isinya pertama air, karena cair toh. Yang kedua pelarut, karena harus dilarutkan. Inti dari isi vaksin adalah antigen. Antigen itu apa? Antigen itu adalah sesuatu zat kimia yang mirip dengan corona. Mirip dengan corona. Jadi vaksin yang disuntikan itu adalah mirip virus corona yang dilemahkan. Bukan hidup, nggak boleh saya hidup. Dilemahkan. Kenapa? Karena itu mau dikenalkan pada orang ke badan. Jadi ketika vaksin cairan yang berisi antigen, berisi antigen 100% antigen, tambah air karena pelarut. Antigen itu di dalam badan akan berubah jadi antibodi. Antibodi corona. Jadi ketika ada virus corona masuk di badan, orang ke badan bisa tahu ini virus corona. Jadi mohon maaf orang tidak terima. Itu sebagai tanda pengenal. Jadi dalam badan mesti ada virus yang mirip corona. Jadi ketika virus corona yang asli datang mendekat, dia tahu dan itu menolak. Dan sendiri, tapi saya lebih meyakini di tim itu ada dokter Mercy di situ. Yang kami tahu persis, menurut pasien yang pernah berobat ke sana, katanya pelayanan Ibu Mercy itu hebat. Terlebih dari itu kita tahu bersama Ibu Mercy ini seperti apa. Ya, bahasanya gaul. Jadi saya langsung minta vaksin pertama waktu itu Ibu Kep. Tapi mohon maaf, pengalaman saya agak beda dengan dua penanya sebelumnya. Kalau ibu ini dua-duanya tidak ada kendala, Pak Sunario istrinya. Kalau saya, alhamdulillah saya yang merasakan, bukan istri saya. Ya, kalau istri saya dia sakit, saya panik. Jadi saya merasakan, Ibu Dok, hari ini saya divaksin, pada maghrib itu saya langsung demam, besoknya saya hilang rasa, saya tidak, indera penciuman saya tidak fungsi, saya tidak bisa merasakan nikmatnya dan lezatnya makanan, Bu. Itu selama 13 hari. Nah, harapan saya, kalaupun vaksin ini mau dilaksanakan, jangan sampai terjadi kasus yang seperti yang dialami oleh teman kami. Karena ini program, kalau saya belajar dari Kementerian Pertanian, begitu ada bantuan bibit jagung, tidak cukup jagungnya yang diberikan. Dia mulai dari bibit, biaya penanaman, perawatan, pemeliharaan, biaya pasca panen, sampai pemasaran itu didampingi oleh pemerintah. Nah, kalau cuma sampai di kegiatan vaksinasi saja, lantas resiko atau efek samping dari vaksin itu tidak ada penanganan selanjutnya, ini menurut saya sungguh tidak adil. Jujur saja, saya setelah merasakan efek dari vaksin itu, saya juga, karena saya bukan bayi, saya bikin status di Facebook. Itu komentarnya 203, Bu Dokter, 203 komentar. Karena saya ada yang saya ikuti Pak Rusli Habibie, langsung dia sampaikan bahkan di media resmi, dia terpapar COVID bersama istrinya. Sah dong kalau saya mau sampaikan itu di media sosial. Harapan kami begini, kalaupun vaksin itu mau dilaksanakan, kan dia target harus 80%. Pertanyaannya, ketika tercapai 80% dari jumlah siswa yang divaksinasi, apakah sekolah ini bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka dan seluruh siswa bisa ikut, atau hanya yang 80% itu? Persoalannya, ketika ada yang tidak tervaksin, ini kan alasannya bisa macam-macam. Ada yang mungkin belum bisa divaksin, nanti di datanya itu masuk belum atau tidak. Jangan sampai dia 80%, sementara ada yang layak divaksin cuman belum bisa divaksin. Nah, pertanyaan kami, bagaimana dengan anak bangsa
anak bangsa ini yang harusnya mendapatkan perlakuan yang sama, ketika dia fisiknya tidak layak divaksin dan orang tuanya setuju dia hanya mau divaksin cuma tidak layak divaksin, dia harus belajar dari rumah, belajarnya daring, artinya tatap muka cuma tatap muka di HP Bu Dokter. Nah, kami merasakan ini Ibu Kepsek, mengajar anak di rumah itu kami bukan cuma setengah mati Bu Dok, semati-mati setengah kita orang mengajar anak di rumah itu tetap tidak mau pintar-pintar. Kami berharap di forum ini kita bisa temukan solusinya bagaimana kegiatan belajar mengajar tetap lancar dengan meminimalisir yang namanya resiko. Masih ada hubungannya dengan kegiatan vaksinasi. Mudah-mudahan ini bukan bentuk koreksi yang negatif Ibu Dokter. Itu berkembang di masyarakat. Itu terkait dengan form yang kita tanda tangani di saat kita akan divaksin. Itu jadi hal yang misteri buat masyarakat. Sebenarnya apa itu orang ada tanda tangan semua divaksin itu? Nah, kalaupun tidak cukup waktunya untuk menjelaskan kepada setiap orang yang mau divaksin, ini yang mau tanda tangan isinya ini, setidaknya sebelum mulai divaksin dibacakan dulu. Nanti Bapak Ibu atau anak-anak sekalian akan menandatangani form yang isinya ini segala macam supaya jelas dan tidak berkembang jadi sesuatu yang lain di luar sana Ibu Dokter. Vaksin hanya yang memang menurut dokter tidak bisa divaksin, itu tidak dipaksakan. Jadi teman-teman yang lain yang sehat, mudah-mudahan semuanya orang tuanya mengizinkan untuk divaksin supaya bisa menjaga teman-teman yang dalam keadaan tubuh yang kasihan tidak bisa dipaksakan. Karena orang membantu orang tidak hanya dengan kasih uang. Sedekah itu kan tidak hanya dengan kasih uang, kasih makanan ke orang, tapi ketika orang ke diri sendiri menyadari untuk menjaga kesehatan orang lain, dokter sangat yakin itu juga adalah sedekah. Karena berbuat baik bukan cuma dengan kasih uang, kasih sesuatu yang kelihatan, tapi ketika kita menjaga kesehatan orang lain, itu juga adalah termasuk sebuah kebaikan. Jadi untuk anak-anak yang sehat yang menurut dokter bisa divaksin, mudah-mudahan semuanya bisa divaksin. Untuk kipi pasti mau ada yang kipi, pasti ada yang mau panas, karena memang itu efek samping yang normal. Tapi vaksin ini tidak dipaksakan pada orang yang benar-benar tidak boleh. Jadi dibilang vaksin ini dipaksa, enggak. Makanya ada dokter waktu vaksinasi. Kalau memang vaksin ini dipaksakan, vaksin aja, nggak perlu diperiksa lagi. Makanya kan ada yang tertunda tuh, ada yang ditunda karena tensi tinggi, ada yang ditunda karena gula tinggi, ada yang ditunda karena aduh dok masih lemas, ya udah nggak usah dulu. Yang ditunda dikasih kartu, dikasih surat bahwa ditunda, kecuali yang menurut dokter boleh tapi dia menolak, dokternya nggak kasih tuh kartu. Karena dokter memiliki hak untuk memeriksa yang sebenar-benarnya.